Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 18 Oktober 2020. Adik-adik, hingga saat ini ibadah kita masih harus dilakukan secara daring. Namun kakak harap adik-adik semua di rumah masing-masing tetap semangat mengikuti ibadah kita dengan setia. Adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini dilayani oleh kakak Vikaris Diajeng. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Semangat tanpa ragu-ragu, wahai teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan rasa iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Masih dalam posisi berdiri. Kakak undang adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sebab kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Adik-adik yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Namun kita meminta pertolongan Tuhan dalam mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, hari Minggu ini, kami semua di rumah kami masing-masing, anak terunamu sudah berkumpul, dan begitu juga dengan kami pelayan teruna akan mulai ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, sertai dari awal hingga akhirnya, biarlah melalui pelayanan ini hanya nama-Mu yang dimuliakan. Berkati pelayan firman, berkati pelayan liturgus, dan petugas yang lainnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kakak persilahkan duduk.
Pembacaan Mazmur kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ulangi lagi. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kakak bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Adik-adik, begitulah pembacaan Mazmur kita. Kakak undang kembali untuk kita semua memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237A. Roh Kudus tetap teguh, untuk ayat 1 dan kedua. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia tak tertera. Saat kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4. Surat Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sementara Alkitab kita tetap terbuka, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersuka cita kalau kami boleh datang kepada Tuhan walaupun di tengah keterbatasan kami melalui ibadah via daring, tapi kami tetap mau merindukan firman Tuhan agar kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dikuatkan melalui firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin.
Adik-adik disilahkan untuk berdiri. Kita akan membaca bersama. Akan Kakak Vikaris bacakan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya, dan ucaplah syukur, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua sehat. Ya, walaupun hanya keterbatasan melihat di layar, tapi tetap sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Vikaris punya gambar. Adik-adik harus lihat gambarnya, amati gambarnya. Gambarnya, oke? Lihat di sini. Oke, gambarnya tetap ada ya. Diamati gambarnya. Kira-kira itu gambar apa ya? Nah, jika adik-adik melihat gambar ini, apa yang dilihat pertama kali? Kira-kira apa? Apakah ada yang melihat wajah seorang perempuan? Kalau dari tampak depan, sepertinya Kak, itu tuh wajah seorang perempuan deh kalau dilihat. Nah, ada juga kalau kita melihat gambarnya, ada yang melihat wajah ini laki-laki tua. Kalau dari tampak belakang, karena kelihatannya kayak ada kumisnya Kak. Nah, menurut adik-adik, apakah gambar ini hanya satu gambar saja atau ada dua? Gambarnya ada satu atau ada dua ya Kak? Silakan dipikirkan. Adik-adik, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa dari satu gambar, itu tadi satu gambar saja, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Padahal gambar yang dihasilkan hanya satu. Kalau kelihatannya kalau dari depan ini wajah perempuan. Tapi kalau dari belakang kelihatannya itu laki-laki tua yang berkumis. Nah, sama halnya adik-adik dengan bacaan Alkitab untuk renungan pada hari Minggu ini. Khususnya di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Surat kepada orang Ibrani pasal yang pertama yang telah kita baca bersama. Jika kita melihat, nah kita sama-sama melihat ya, kakak percaya kalau adik-adik di rumah juga memegang Alkitab. Jadi Alkitabnya jangan ditutup dulu, karena kita belum selesai nih, kita mau berbicara tentang firman Tuhan. Jika kita melihat ayat yang pertama dan kedua, dijelaskan bahwa Yesus merupakan cara Allah pada masa lalu dan juga pada masa sekarang, masa kini, untuk berbicara kepada mereka melalui para nabi. Kalau kita lihat zaman perjanjian lama, banyak nabi-nabi yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan sampai sekarang. Dan pada ayat ini adik-adik kita bisa melihat bahwa penulis surat Ibrani ingin mengubah cara pandang dan berpikir orang dari kepercayaan yang lama menjadi Kristiani dan pengenalan serta pengakuan pribadi Kristus sebagai anak Allah. Jadi kalau kita melihat pesan dari surat Ibrani ini di pasal yang pertama, bukan hanya sekedar mengenal saja.
melainkan juga memahami dan juga mengakui. Misalnya nih adik-adik, kita bersahabat dengan seseorang. Pasti tahapannya adalah kita berkenalan dulu. Lalu setelah kenalan, iya nama saya si A, oh iya nama saya B. Setelah sudah kenalan, baru saling memahami satu sama lain. Dan kalau sudah benar-benar paham, sudah benar-benar dekat, barulah kita bisa mengakui. Itu si A, itu adalah sahabat saya loh. Begitu juga yang diharapkan oleh penulis surat ini. Kita diharapkan dapat mengenal, memahami, dan juga mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah. Lalu selanjutnya ayat ketiga sampai dengan keempat. Penulis surat Ibrani memperkenalkan Yesus Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Allah Bapa dan Yesus sering dipahami adanya dua wujud yang berbeda. Dalam bacaan kita mau berbicara mengenai tentang yang tadinya sepenglihatan kita sebagai dua wujud, sekarang hanya satu wujud. Sama halnya dengan gambar yang Kakak Vikaris tunjukkan di awal kepada adik-adik. Kita melihat ada dua sudut pandang dalam satu gambar. Ada dua wujud dalam satu gambar. Kenapa ya Kak? Kita harus memahami hal itu? Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya. Karena seringkali setelah kita berusaha memahami Kristus, kita tidak berusaha untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir kita, dan yang paling penting adalah pola hidup kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus. Dan di sini juga diperlihatkan kepada kita bahwa kalau kita melihat ayat yang keempat, disebutkan tentang malaikat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, malaikat yang dimaksud dalam surat Ibrani ini adalah Yesus Kristus sendiri. Untuk itu, sebagai anak-anak teruna yang telah menerima, mengenal, dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kakak Vikaris yakin kalau adik-adik semua telah menerima, mengenal, bahkan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, adik-adik semua perlu adanya cara berpikir yang baru. Nah, misalnya nih adik-adik, seringkali kita atau bahkan kakak-kakak atau bahkan Kak Vikaris masih percaya dengan hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Misalnya, adik-adik percaya cerita dari masa lalu. Atau kadang-kadang kita nonton film yang horor, akhirnya jadi kebawa-bawa sampai kita terganggu sendiri dengan pikiran kita. Atau bahkan cerita dari mulut ke mulut yang belum jelas kebenarannya. Dan alhasil apa? Akhirnya kehidupan kita menjadi tidak tenang karena kita terbawa pikiran-pikiran yang belum jelas kebenarannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak hanya sekedar mengenal dan mengakui, namun juga mengimani bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sehingga inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga iman inilah yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita bisa mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita pun juga akan dengan sendirinya memahami bahwa Yesus Kristus hadir untuk menjadi malaikat penolong kita. Dan nah, adik-adik, kalau berbicara tentang malaikat, pasti kita langsung berpikir tentang penolong. Di dunia ini ada profesi-profesi yang sifatnya untuk menolong orang lain.
punya jiwa sosial yang tinggi. Apa aja itu? Nah, kakak punya gambarnya nih. Ini gambar pemadam kebakaran. Coba bayangkan adik-adik. Ketika mereka bekerja, mereka juga punya keinginan untuk menolong, menyelamatkan orang lain. Dan profesi apa lagi? Nah, ini profesi apa adik-adik? Guru. Bertugas untuk mengajar, untuk membimbing adik-adik. Dan apalagi profesinya? Yang terakhir ini, nah, seorang perawat. Bahkan kalau di masa pandemi ini kita tahu dokter dan perawat sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar karena virus COVID. Kalau adik-adik lihat beberapa gambar orang yang berprofesi ini, mereka mempunyai tugas dan tujuan untuk menolong orang lain. Dan Tuhan bekerja atas diri mereka untuk menjadi penolong bagi orang lain. Dan firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kepada kita, kepada adik-adik semua, bahwa Tuhan juga bekerja atas diri kita untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena ingatlah bahwa Tuhan juga bekerja atas diri adik-adik untuk memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Amin. Mari kita merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang percaya, anak-anak yang boleh menerima, mengenal, serta mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kami yang senantiasa menjadi penolong dalam hidup kami. Kiranya Tuhan mau bekerja atas diri kami agar kami boleh menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadikanlah kami Tuhan saluran berkat bagi mereka agar kami juga boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan lewat hubungan kami bersama dengan orang lain. Ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID ini, kami berdoa bagi kami, bagi orang-orang yang mengalami dampak dari situasi dan pandemi COVID ini, yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan berikan kuasa atas mereka agar mereka boleh dimampukan untuk menjalankan setiap hari, setiap kehidupan yang mereka boleh lalui. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan kiranya Tuhan juga mau memberikan kami hati agar kami senantiasa peduli, mau memperhatikan untuk saling menopang satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang masih bersedia untuk menolong di tengah situasi pandemi COVID ini. Secara khusus kami berdoa bagi dokter dan juga perawat
kiranya Tuhan juga memberikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan untuk menolong orang-orang khususnya yang terpapar karena virus COVID ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah dan juga di rumah sakit, khususnya bagi orang-orang yang terpapar dari virus COVID ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pengharapan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga mau memberikan pertolongan bagi mereka agar mereka juga boleh disembuhkan dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GPB Jemaat Hosiana Berau. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami. Secara khusus kami berdoa bagi pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Tuhan berkati kakak-kakak pelayan, para pengurus. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar senantiasa boleh menyiapkan peribadahan-peribadahan walaupun secara daring. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat agar setiap peribadahan ini boleh disiapkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harap kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikannya dengan tulus, jangan dengan hati yang sedih maupun paksaan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 243 ayat 1 dan 2, Kasih Setia Tuhan. Tiada taranya. Kasih setia Tuhan mengampuniku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas ibadah yang boleh terlaksana pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukannya dalam hidup beriman kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki, yang itu juga berasal dari Engkau ya Allah. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah menjadi pelebaran kasih dan kalian. Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan kuduskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.
Baik, adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mendengarkan Warta Teruna. Adik-adik yang terkasih, Warta Teruna pada pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang bertugas, baik pelayan firman Kak Vikaris Diajeng, pelayan liturgi Kak Herwan, operator multimedia Kak Winnie, dan kameramen Kak Glendi Lubis. Nah, adik-adik yang terkasih, warta selanjutnya, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa kita memiliki yang namanya profil Teruna GPIB. Nah, salah satunya adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi adik-adik, telah tersedia Sabda Bina Teruna harian di gereja. Adik-adik bisa mengambilnya sendiri ke gereja, dan ini adalah gratis. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan setiap hari di rumah kita masing-masing membuat iman kita semakin teguh akan pengenalan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih diundang untuk berdiri. Kembalilah dalam kehidupan untuk memuliakan namanya dengan berkat yang diberikan bagi kita. Ingatlah akan janji Tuhan yang selalu menganugerahkan dalam perlindungan dan kasih-Nya. Mari kita bernyanyi nyanyian pengutusan Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Kudi Iri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.